Upaya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia melalui pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar di sekolah belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh sebab itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 dikeluarkanlah Peraturan tentang Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Tujuan dari dibuatnya peraturan ini adalah agar setiap satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana belajar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau NSP. Adapun sasaran bantuan dak fisik pendidikan adalah satuan pendidikan baik yang formal maupun non-formal. Salah satunya pendidikan yang bisa mengajukan proposal dak fisik pendidikan adalah sekolah menengah atas yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Secara garis besar, bantuan dak fisik pendidikan yang bisa diajukan oleh SMA terdiri dari 4 menu kegiatan. Keempat menu kegiatan tersebut adalah 1. Rehabilitasi prasarana belajar SMA, 2. Pembangunan prasarana belajar SMA, 3. Pengadaan sarana belajar SMA, dan 4. Pembangunan rumah dinas guru dan asrama siswa SMA. Setiap menu kegiatan tersebut memiliki perincian syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Menu kegiatan ini diperuntukkan bagi SMA yang memiliki kebutuhan untuk merehabilitasi prasarana sekolah. Adapun rincian bantuan yang tersedia dari menu kegiatan ini adalah rehabilitasi ruangan kelas, rehabilitasi lab kimia, rehabilitasi lab fisika, rehabilitasi lab biologi, rehabilitasi ruang guru, rehabilitasi ruang perpustakaan, rehabilitasi lab komputer, rehabilitasi lab bahasa, dan rehabilitasi toilet siswa atau guru. Ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan bantuan menu kegiatan ini adalah jumlah dan tingkat kerusakan fasilitas yang ingin direhabilitasi. Selain itu, tingkat kerusakan bangunan yang butuh direhabilitasi harus di atas 30 hingga 65%. Data-data tersebut dapat diupdate melalui Dapodik. Selanjutnya, sekolah juga bisa mengajukan proposal dak fisik untuk menu kegiatan pembangunan prasarana belajar SMA. Bantuan yang tersedia dari menu kegiatan ini adalah pembangunan ruang kelas baru, pembangunan lab kimia, pembangunan lab fisika, pembangunan lab biologi, pembangunan toilet siswa atau guru, pembangunan pusat sumber pendidikan inklusif, pembangunan perpustakaan, pembangunan ruang lab komputer, pembangunan ruang lab bahasa, dan pembangunan ruang guru. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan menu kegiatan ini adalah data rasio ruang kelas terhadap rombongan belajar atau rombel. Sekolah juga harus mendata jumlah ruang kelas, rombel, dan jumlah siswa. Kemudian untuk pembangunan laboratorium kimia, fisika, biologi, komputer, dan bahasa, syarat yang harus dipenuhi adalah data jumlah siswa dan laboratorium yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk pembangunan sumber pendidikan inklusif, syarat yang harus dipenuhi adalah data jumlah siswa berkebutuhan khusus dan total jumlah siswa di sekolah tersebut. Kemudian, untuk pembangunan toilet, syarat yang harus dipenuhi adalah data ketersediaan ruang berupa jumlah toilet dan data siswa berupa jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Berikutnya, untuk pembangunan perpustakaan, syarat yang harus dipenuhi adalah data ketersediaan ruang berupa jumlah perpustakaan dan data jumlah siswa. Terakhir, untuk pembangunan ruang guru beserta perabotnya, syarat yang harus dipenuhi adalah data ketersediaan jumlah ruang dan data guru dan siswa. Data-data yang diperlukan untuk pembangunan prasarana belajar dapat diupdate melalui Dapodik. Menu kegiatan ini diperuntukkan bagi SMA yang memiliki kebutuhan pengadaan prasarana sekolah. Adapun rincian bantuan yang tersedia dari menu kegiatan ini adalah pengadaan peralatan pendidikan IPA, pengadaan peralatan pendidikan TIK, pengadaan media pendidikan, pengadaan peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, pengadaan peralatan seni budaya, dan pengadaan alat kesenian tradisional. Untuk mengadakan peralatan pendidikan IPA, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data ketersediaan ruang berupa jumlah ruang yang akan difungsikan sebagai lab kimia, fisika, dan biologi. Sekolah juga perlu mendata jumlah siswa. Selanjutnya, untuk pengadaan peralatan pendidikan TIK, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah ketersediaan jumlah ruang untuk lab komputer, data jumlah siswa, dan data jumlah kepemilikan komputer. Kemudian, untuk pengadaan media pendidikan, syarat yang harus dipenuhi hanya data jumlah siswa.
Berikutnya, untuk pengadaan peralatan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, syarat yang harus dipenuhi adalah ketersediaan ruang penyimpanan yang akan difungsikan sebagai gudang. Selanjutnya, untuk pengajuan peralatan seni budaya, syarat yang harus dipenuhi adalah guru seni budaya. Terakhir, untuk pengajuan alat kesenian tradisional, syarat yang harus dipenuhi adalah guru kesenian dan ketersediaan ruang penyimpanan sebagai gudang. Data-data yang diperlukan untuk keperluan pengadaan sarana belajar SMA dapat diupdate melalui Dapodik. Menu kegiatan terakhir bagi SMA yang membutuhkan bantuan dak fisik pendidikan adalah pembangunan rumah dinas guru dan asrama siswa SMA. Rincian dari menu kegiatan ini adalah pembangunan rumah dinas guru sekaligus perabotnya, pembangunan asrama siswa beserta perabotnya, rehabilitasi rumah dinas guru, dan rehabilitasi asrama siswa. Untuk pembangunan rumah dinas guru beserta kelengkapan perabotnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah lokasi yang masuk ke dalam kategori prioritas 3T dan data jumlah guru. Selanjutnya, untuk pengajuan pembangunan asrama siswa dan kelengkapan perabotnya, syarat yang harus dipenuhi adalah lokasi yang masuk ke dalam kategori prioritas 3T dan data jumlah siswa. Kemudian, untuk rehabilitasi rumah dinas guru beserta perabotnya, syarat yang harus dipenuhi adalah lokasi yang masuk ke dalam kategori prioritas 3T dan kerusakan rumah dinas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat. Terakhir, untuk rehabilitasi asrama siswa dan kelengkapan perabotnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah lokasi yang masuk ke dalam kategori prioritas 3T dan kerusakan asrama dengan tingkat kerusakan sedang atau berat. Informasi mendetail mengenai lokasi sasaran prioritas 3T mengacu pada lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT. Semua data mengenai lokasi prioritas 3T dapat diupdate melalui Dapodik. Namun, karena data tersebut tidak sepenuhnya terbaharui, sekolah diharapkan selalu melakukan update Dapodik.